Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Amroto Sapa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Sebut PDIP bisa saja pecah, skenarionya kubu Jokowi yang bisa mengambil alih kepemimpinannya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai upaya mempertahankan Trah Soekarno dalam kepemimpinan di PDIP dapat memecah partai itu pada Pilpres 2024. Menurutnya hal tersebut termasuk ke dalam bentuk dari dinamika politik. Refli menyebut sebagian besar kader PDIP kemungkinan akan mengikuti kepemimpinan Trah Soekarno. Sebab Bung Karno adalah roh perjuangan dari PDIP yang tulang punggungnya adalah PNI alias Partai Nasionalis Indonesia, kata Refli. Akan tetapi, Refli juga menilai tidak sedikit kader yang menginginkan PDIP bertransformasi menjadi partai modern. Jadi semua orang bisa take over kepemimpinan asalkan secara demokratis. Dalam konteks itu, katanya ada beberapa nama yang tentu terlibat dalam pembahasannya. Ada nama Megawati Soekarno Putri, Jokowi, Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan juga Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Refli juga mengatakan bahwa ada kemungkinan pihak lain memang ingin mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati. Salah satunya adalah kubu Presiden Jokowi. Skenario kubu Jokowi yang mengambil alih kepemimpinan baik dari Jokowi sendiri maupun dari Ganjar Pranowo. Begitu pungkasnya. Jokowi bisa dianggap hianati PDIP. Kenapa? Presiden Joko Widodo dianggap mengkhianati PDI Perjuangan jika tetap kekeh mengikuti keinginan Luhut Binsar Panjaitan untuk menunda pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan presiden. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, sikap PDIP baik melalui Puan Maharani maupun tokoh PDIP lain sudah jelas dan tegas menolak penundaan pemilu 2024. Jika Jokowi tetap membalelo, maka tentu taruhannya adalah Jokowi sebagai kader partai. Bukan tidak mungkin Jokowi akan dipecat sebagai kader PDIP apabila justru mengikuti ambisi pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Kamis 17 Maret. Menurut Saiful lagi, jika Jokowi nekat melawan arahan partai, maka situasi akan semakin menarik karena Jokowi dinilai berkhianat terhadap partainya. Sehingga pilihannya, kalau tidak dapat mengendalikan partai, maka tentu pindah haluan ke parpol lainnya. Namun saya kira terlalu berani dan berisiko kalau Jokowi harus memaksakan penundaan pemilu karena di sekeliling Jokowi bahkan anak dan mantunya masih kader PDIP, meskipun di politik semua serba mungkin. Bahkan menurut Saiful, sosok Jokowi juga bisa menjadi pendongkal PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Bukan tidak mungkin pula justru Jokowi yang dapat mendongkal PDIP pada kesempatan pemilu 2024 mendatang jika keinginan dan aspirasinya tidak didukung oleh partai. Begitu kata Saiful. Sebelumnya diberitakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajak agar semua menteri dan pembantu Jokowi tidak memiliki pendapat berbeda kepada kepala negara menyangkut isu pemilu 2024. Hal ini terkait dengan pernyataan Menko Maritim LBP Luhut Binsar Panjaitan terkait Big Data Pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 untuk ditunda. Hasto mengatakan bahwa Big Data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, khususnya persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Beliau juga harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah, karena menjadi seorang pembantu presiden harus fokus pada tugas sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam, kata Hasto usai mengisi kuliah umum dikutip dari keterangan persnya. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi
kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik, dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody Sabtu 5 Maret. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut laporan dari majalah Tempo, 7 petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda, dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Caimin disebut mendapat perintah dari Luhut.